Salam saudara, hari ini kita kembali bertemu di channel ini dan hari ini kita akan membahas satu topik eh, tokoh bernama Yonatan. Nah, siapa Yonatan? Di dalam Alkitab ada tiga eh, tokoh yang disebutkan. Yang pertama itu anak Gersom, keturunan Musa. Dan yang kedua anak sulung Raja Saul dari istri satu-satunya. Dan ketiga berapa orang lain bernama Yonatan, diantaranya ialah saudara ayah Daud, penasihat dan ahli kitab, barangkali boleh disamakan dengan keponakan Daud yang membunuh seorang raksasa. Dalam 1 Tawarik pasal 7 ayat 32 dan 2 Samuel pasal 21 ayat 21 dan 22. Anak dari imam besar Abiatar yang terlibat dalam gerakan merebut tahta Daud oleh Absalom dan Adonia, walau bukan sebagai pemberontak. Dalam 2 Samuel pasal 19 ayat 36, ayat 17, pasal 17 ayat 15 sampai 22. 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 41 sampai 49. Dan juga seorang dari pahlawan-pahlawan Daud dalam 2 Samuel pasal 23 ayat 32, 1 Tawarik pasal 11 ayat 34. Anak Karyah yang bergabung dengan Gedalia selama Yerusalem dikuasai oleh Nebukadnezar, Yeremia pasal 40 ayat 8. Dan juga nama Yonatan ini juga ada seorang ahli kitab, pemilik rumah di mana Yeremia dipenjarakan dalam Yeremia pasal 37 ayat 20. Nama itu muncul juga pada waktu pemulihan dalam lihat Esra pasal 8 ayat 6, 10 ayat 15, Nehemia pasal 12 ayat 1. Nah, hari ini kita akan membahas Yonatan, ya, anak Daud. Yonatan dalam arti namanya, Allah telah memberi, Allah telah mengaruniakan. Ayah bernama Saul dalam 1 Samuel 14 ayat 1, ibu bernama Ahinoam 1 Samuel 14 ayat 49-50. Nah, anak laki-laki Mephiboset 2 Samuel 4 ayat 4. Saudara laki-laki Yiswi, Malkisua dan Abinadab dalam 1 Samuel pasal 14 49, serta Warik pasal 8 ayat 33. Saudara perempuan Merab dan Mikal dalam 1 Samuel pasal 14 ayat 89. Disebut pertama dalam 1 Samuel pasal 13 ayat 2. Namanya disebut sebanyak 91 kali. Kitab yang menyebut ada berapa kitab? Yang pertama 1 Samuel, yang kedua 2 Samuel dan 1 Tawarik. Tempat kematian Yonatan mati di medan pertempuran di Gunung Gilboa dalam 1 Samuel pasal 31 ayat 1 sampai 2. Keadaan kematian, ia dibunuh oleh tentara Filistin dalam 1 Samuel pasal 31 ayat 2. Terakhir disebut dalam 1 Tawarik pasal 10 ayat yang kedua. Fakta penting tentang tokoh Yonatan ini, ia adalah putra Raja Saul dan sahabat karib Daud dalam 1 Samuel pasal 14 ayat 1, pasal 18 ayat 1 sampai 4. Yonatan dalam bahasa Ibrani Yehonatan atau bahasa Ibrani Yonatan, bahasa Inggrisnya Jonathan, adalah tokoh pahlawan Israel. Yonatan pertama kali disebut di Alkitab dalam pasal 13 kitab 1 Samuel, di mana ia memimpin 1.000 orang tentara di Gibea, Benyamin. Sementara Saul, anak ayahnya, memimpin 2.000 orang tentara di Mikmas, di pegunungan Betel. Yonatan memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba. Dialah ahli waris. Yonatan juga adalah ahli waris bapaknya. Dia setia kepada Daud dan sangat mengasihi Daud dalam 1 Samuel pasal 17 yang akan menggantikan Saul. Hal yang sangat mengherankan dalam 1 Samuel pasal 21. Dalam Alkitab, Yonatan tampil pertama kali sebagai pemenang di Geba, kubu Filistin. Padahal siasat perang bapaknya pada saat itu menyarankan dia ikut membebaskan Yabesi Gilead dalam 1 Samuel pasal 11 ayat 11, 13 ayat 2. Beranian dan semangatnya sebagai pendekar yang dikenang dalam nyanyian ratapan Daud dalam 2 Samuel pasal 1 ayat 22. Jelas kelihatan waktu dia sendirian menyerang garnison Filistin yang lain. Peristiwa itu menunjukkan juga kesanggupannya untuk membangkitkan ketaatan, jadi bukan hanya memberinya. 1 Samuel pasal 14 ayat 7.
tapi dia dikenang adalah terutama karena persahabatannya dengan Daud. Kesetiaan pada persahabatan itu teramat sukar karena bertentangan dengan kewajibannya sebagai anak untuk mengasihi Saul yang adalah bapa kandungnya dan rajanya. Secara jasmani dan rohani, dia merupakan teladan tentang kesetiaan kepada kebenaran dan persahabatan, maupun dalam hal mendamaikan orang yang merupakan tugas dari anak-anak Allah. Demikian topik kita dan bahasan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.